Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Nuraisya dari kelas 12 MIPA 4. Pada video ini saya akan menjelaskan salah satu gelombang elektromagnetik, yaitu sinar gamma. Langsung saja saya akan memaparkan materi mengenai sinar gamma. Sinar gamma. Sinar gamma adalah salah satu gelombang elektromagnetik yang biasanya dilambangkan dengan huruf Latin Y kecil. Sinar gamma dapat diartikan sebagai sebuah bentuk berenergi dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktivitas atau proses nuklir atau subatomik lainnya seperti penghancuran elektron-positron. Istilah untuk radiasi elektromagnetik energi tinggi yang diproduksi oleh transisi energi karena percepatan elektron. Sinar gamma memiliki frekuensi antara 10⁻20 Hz sampai 10⁻25 Hz dan merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi terbesar. Sinar gamma dapat terbentuk saat yang pertama pada ledakan bintang atau supernova, ledakan bom nuklir, gelombang energi di pusat galaksi Bima Sakti, pada bahan radioaktif, dan bintang yang terhisap lubang hitam. Sifat-sifat dari sinar gamma yaitu, yang pertama, daya tembusnya sangat besar. Yang kedua, tidak dapat dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet. Yang ketiga, energi sangat besar dan sangat merusak. Yang keempat, memiliki panjang gelombang terpendek. Dan yang terakhir yaitu kurang mengionisasi. Manfaat sinar gamma. Yang pertama yaitu dimanfaatkan dunia kedokteran untuk terapi kanker. Sinar ini digunakan untuk mengobati tumor dan kanker dalam tubuh dengan merusak DNA sel tumor. Paparan sinar ini bisa menyebabkan kerusakan pada DNA sel kanker, sehingga menghambat pertumbuhan dan penyebaran sel kanker. Namun, tindakan ini harus sangat hati-hati, karena sinar gamma juga dapat merusak DNA sel jaringan sehat di sekitarnya. Salah satu cara untuk memaksimalkan dosis ke sel kanker sambil meminimalkan paparan ke jaringan sehat adalah dengan mengarahkan beberapa sinar gamma dari akselerator linier atau linak ke wilayah target dari berbagai arah. Bisa kita saksikan videonya mengenai gamma knife. Radioterapi adalah sebuah metode pengobatan kanker atau tumor tertentu. Dalam dunia medis, penggunaan sinar pada radioterapi adalah sinar gamma dan sinar X. Gamma knife adalah metode pengobatan tumor atau kelainan otak tertentu tanpa tindakan operasi dan tanpa menggunakan pisau. Gamma knife mempunyai tingkat akurasi yang tinggi dalam membidik sasarannya. Operasi merupakan tindakan pengobatan pada tumor otak dan kelainan otak yang lainnya. Namun dalam beberapa kondisi, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan operasi seperti ini tidak bisa dilakukan. Pada kondisi seperti itu, pilihan lainnya adalah tindakan gamma knife seperti ini. Operasi otak berisiko tinggi pada kondisi-kondisi berikut. Letak tumor yang pada struktur otak yang vital, sehingga menimbulkan resiko cacat saraf. Ada penyakit penyerta yang berisiko tinggi untuk pelaksanaan operasi dengan pembiusan, atau pada kondisi pasien menolak operasi. Gamma knife surgery dilakukan untuk mengatasi kelainan otak berikut: tumor otak, jinak maupun ganas, kelainan pembuluh darah otak yang disebut AVM, gangguan nyeri saraf yang dikenal dengan trigeminal neuralgia. Ini adalah alat gamma knife perfection generasi terakhir yang kita punya. Dan untuk menjamin tindakan radiosurgery, kita menggunakan alat seperti ini yang dinamakan frame stereotactic radiosurgery. Lalu selanjutnya dimanfaatkan untuk sterilisasi peralatan rumah sakit.
Dibandingkan metode lainnya, sterilisasi peralatan medis dengan sinar gamma memiliki beberapa keunggulan, yakni paparan sinar gamma yang lebih baik dan lebih efektif dalam mematikan segala jenis virus, bakteri, dan juga parasit. Namun, meski cukup efektif, sterilisasi peralatan medis dengan sinar ini tidak dapat dilakukan untuk membersihkan segala macam alat medis. Semisal, peralatan medis yang berbahan dasar polimer. Jika terkena sinar ini, maka ini bisa membuat alat medis tersebut rusak. Selanjutnya dimanfaatkan untuk sterilisasi makanan. Sinar gamma juga dapat dimanfaatkan untuk mensterilkan makanan dengan cara iradiasi makanan. Iradiasi makanan adalah proses menghilangkan bakteri yang berpotensi menyebabkan seseorang mengalami keracunan. Proses ini bisa juga digunakan untuk mengawetkan makanan. Meski cukup umum dilakukan untuk sterilisasi kemasan pada industri pangan, beberapa studi menunjukkan bahwa terlalu sering mengonsumsi makanan yang telah melalui proses iradiasi mungkin bisa berdampak buruk bagi kesehatan secara keseluruhan. Proses ini juga diyakini bisa mengurangi kandungan nutrisi yang terdapat dalam makanan. Selanjutnya yaitu bahaya sinar gamma. Yang pertama yaitu merusak satelit dan atmosfer. Sinar gamma yang berasal dari luar angkasa ternyata dapat merusak satelit dan atmosfer. Ini terjadi karena energi yang sangat kuat dari sinar gamma. Walaupun begitu, kita dapat bernafas lega karena menurut para ilmuwan, semburan gamma ini jarang terjadi, yaitu sekitar 10.000 hingga 1 juta tahun sekali. Terakhir terjadi pada abad ke-8. Yang kedua, menimbulkan kematian terbesar apabila terjadi perang nuklir. Dalam ledakan sebuah senjata nuklir, banyak materi radioaktif yang tercipta. Namun, sinar gamma dari fallout nuklir kemungkinan akan menyebabkan jumlah kematian terbesar dalam penggunaan senjata nuklir dalam sebuah perang nuklir. Sebuah perlindungan fallout yang efektif akan mengurangi terkenanya manusia 1000 kali. Lalu yang ketiga, sinar gamma memang kurang mengionisasi dari sinar alfa atau beta, namun mengurangi bahaya terhadap manusia membutuhkan perlindungan yang lebih tebal. Mereka menghasilkan kerusakan yang mirip dengan yang disebabkan oleh sinar X seperti terbakar, kanker, dan mutasi genetika. Jadi bahayanya sinar gamma itu ada kemiripan dengan sinar X. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.